Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa sekalian? Semoga semua yang menyaksikan channel pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat. Nah, para siswa, pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel ini akan membahas tentang stratifikasi sosial bagian yang kedua, yaitu kriteria, kemudian sifat, dan fungsi stratifikasi sosial. Nah, pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang definisi stratifikasi, kemudian ciri-ciri dari stratifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang kriteria, kemudian juga sifat dan fungsi stratifikasi sosial. Inilah 3 poin yang akan kita kupas pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama tentang kriteria stratifikasi sosial. Nah, di sini ada 4 kriteria dari stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kriteria kekayaan, kemudian kriteria kekuasaan, kemudian keturunan, dan yang keempat adalah pendidikan. Mari kita lihat satu persatu ya, mulai dari kekayaan terlebih dahulu. Nah, kriteria kekayaan atau sering juga disebutkan dengan ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta benda berlimpah akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang miskin. Nah, kekayaan ini berhubungan dengan stratifikasi ya, stratifikasi di bidang ekonomi ya, stratifikasi pada bidang ekonomi. Nah, karena kekayaan ini merupakan ukuran yang digunakan adalah ukuran ekonomi ya. Ukuran ekonomi seperti apa? Harta benda ya, harta benda yang dimiliki, uangnya berapa, mobilnya berapa, harganya berapa, rumahnya seperti apa, harganya berapa ya. Nah, orang-orang yang memiliki kriteria ekonomi yang berlebih dari yang lain, mereka akan dihormati ya, mereka akan dihormati daripada orang yang kurang dari segi harta benda. Ya, ini kriteria yang pertama. Kemudian kita lanjutkan kriteria yang kedua. Yang kedua adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan juga sudah sempat kita bahas ya pada video pembelajaran sebelumnya. Kekuasaan ini berhubungan dengan ya, kekuasaan ini berhubungan dengan aspek apa ini? Berhubungan dengan bidang politik ya, berhubungan dengan bidang politik, di mana kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan bawah. Ya, kita ambil contoh ya, secara politik di negara Indonesia ini yang memegang kekuasaan tertinggi adalah seorang presiden ya. Ini untuk level negara. Kemudian untuk daerah itu ada gubernur ya. Ada gubernur, kemudian untuk kabupaten kota ada bupati atau wali kota. Nah, mereka-mereka inilah yang tergolong berada pada lapisan sosial atas secara politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian ada kriteria keturunan. Apa itu keturunan? Ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Jadi tidak berhubungan dengan dua yang tadi ya. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari dalam ilmu sejarah bahwa bangsa kita pada zaman sebelum kemerdekaan ya, ini pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan ya. Kerajaan dipimpin oleh raja-raja. Nah, sistem yang digunakan dalam kerajaan itu adalah melalui apa? Melalui faktor keturunan ya, di mana golongan bangsawan itu, golongan bangsawan ini merupakan sesuatu yang diwariskan ya. Artinya seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan, dia akan mewariskan gelar-gelar kebangsawanan. Nah, seperti pada masyarakat Bugis ada gelar Andi, di Jawa ada Raden, Tengku pada masyarakat Aceh. Nah, ini salah bentuk-bentuk dari gelar-gelar kebangsawanan yang ada pada masyarakat Indonesia ya. Nah, inilah ukuran yang ketiga, yaitu ukuran keturunan. Kemudian kita kembali lagi yang keempat ya, pendidikan. Nah, pendidikan bukan sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga melahirkan perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang, seperti perubahan mental, perubahan selera, minat, tujuan, etika, cara berbicara, dan lain sebagainya.
De Fronzo menemukan bahwa dalam segi sikap pribadi dan perilaku sosial para pekerja kasar sangat berbeda dengan para karyawan kantor. Namun demikian, perbedaan itu sebagian besar tidak tampak bila mana tingkat pendidikan mereka sebanding. Nah, di sini bisa dipahami bahwa pendidikan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang yang pendidikannya relatif sama ya, nah mereka akan menunjukkan perilaku yang sama. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita lihat juga ya dalam kehidupan ini pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting ya untuk kualifikasi, misalkan dalam proses seleksi misalkan untuk penerimaan kerja menjadi pegawai negeri sipil. Nah, itu ada kualifikasi pendidikan tertentu yang dibutuhkan ya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi tidak bisa sembarangan saja untuk memenuhi kualifikasi tersebut. Memang harus benar-benar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Misalkan untuk menjadi seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi, nah itu minimal kualifikasi pendidikannya adalah S2 strata 2 ya. Kemudian strata 2 dan juga strata 3. Nah, ini contoh bagaimana pendidikan ini memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita. Nah, para siswa, inilah kriteria atau kriteria stratifikasi sosial yang keempat, yaitu pendidikan. Jadi tadi ada kekayaan, ini ekonomi ya, ada kekuasaan, politik, ada keturunan, ini berhubungan dengan budaya ya, kemudian ada pendidikan. Nah, kita akan lanjut sifat stratifikasi. Stratifikasi itu ada 3 jenis sifatnya ya. Yang pertama yang tertutup, kemudian terbuka, kemudian ada campuran. Nah, apa itu yang tertutup? Nah, para siswa silakan lihat pada gambar ini ya. Tertutup kalian lihat di sini ya. Di sini kalian lihat ini ada panah ya. Kemudian panah ini tidak bisa menembus garis yang ada di sini ya. Dia tidak bisa menembus garis. Artinya apa? Pergerakannya hanya pada satu lapisan saja ya. Dia tidak bisa berpindah ke lapisan lain. Nah, oleh karena itu, stratifikasi tertutup di mana setiap anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal itu apa? Perpindahan dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Misal dari lapisan bawah ke lapisan menengah, atau sebaliknya seterusnya dari lapisan menengah ke lapisan atas, atau sebaliknya dari lapisan atas turun. Tidak bisa ya, karena sulit untuk mengadakan mobilitas vertikal baik naik ataupun turun. Nah, stratifikasi sosial bersifat tertutup terdapat pada masyarakat berkasta yang menerapkan kasta, kemudian juga masyarakat feodal. Tadi yang sudah kita bahas juga tentang sistem pemerintahan masyarakat yang kerajaan ya, dengan kebangsawanannya, gelar kebangsawanannya. Nah, kasta pada masyarakat India keanggotaannya diperoleh melalui kelahiran. Seperti yang sudah kalian pelajari dalam pelajaran sejarah ya, ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, itu semua diperoleh melalui faktor kelahiran atau keturunan. Kemudian keanggotaannya berlaku seumur hidup, artinya dia tidak akan berubah selama sepanjang kehidupan seseorang sampai dia meninggal dunia, dia akan tetap menempati kasta tertentu. Dan perkawinannya endogami, artinya apa? Hanya dalam satu lapisan ya, hanya dalam satu lapisan saja, dia tidak bisa menikah beda kasta atau beda lapisan. Dan hubungan dengan kelompok lain atau dengan strata yang lainnya itu terbatas. Nah, inilah ciri stratifikasi tertutup pada masyarakat kasta India. Kemudian masyarakat feodal, raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, yang menjadi pemegang kekuasaan utama adalah raja ya, yang merupakan golongan kaum bangsawan. Lapisan utama diduduki oleh raja dan kaum bangsawan. Yang menempati lapisan atas adalah raja dan kaum bangsawan. Rakyat harus mengabdi pada raja serta bangsawan. Nah, inilah stratifikasi sosial yang tertutup. Contohnya adalah pada masyarakat kasta dan juga pada masyarakat feodal. Kemudian kita lihat yang kedua. Tadi yang pertama tertutup, yang kedua terbuka ya. Nah, stratifikasi terbuka. Coba kalian lihat dulu gambar ini ya. Ini lihat panahnya. Nah, panah ini menembus batas ini ya, menembus garis-garis ini ya. Nah, itu artinya apa? Seseorang bisa pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, stratifikasi terbuka ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Nah, terjadi perpindahan yang sangat besar ya, baik dari bawah ke menengah, menengah ke atas, ataupun sebaliknya ya.
Kemudian setiap anggota strata bebas melakukan mobilitas baik vertikal maupun horizontal. Jadi bisa pindah ke lapisan yang atas atau horizontal, atau di lapisan yang lama juga diperbolehkan. Nah, contohnya apa? Seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau sebaliknya, seorang kaya yang mengalami kebangkrutan bisa jatuh miskin. Nah, seorang yang tidak atau kurang berpendidikan akan dapat memperoleh pendidikan asal ada niat dan usaha. Nah, inilah contoh atau penjelasan dari stratifikasi yang bersifat terbuka. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah stratifikasi campuran. Nah, apa itu stratifikasi campuran? Merupakan gabungan antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Masyarakat penganut stratifikasi campuran ada kalanya menggunakan stratifikasi terbuka dan sebaliknya. Pada sistem ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mobilitas sosial dan di lain kesempatan ada keterbatasan dalam mobilitasnya. Nah, misalnya apa? Pada masyarakat Bali ya, untuk nama-nama yang mereka gunakan itu menunjukkan kasta, dan itu berasal dari faktor keturunan, jadi tidak bisa berubah, seperti Wayan, Nyoman, dan sebagainya, itu keturunan sifatnya. Namun pada bidang lain mereka diberikan kesempatan untuk mobilitas sosial ya, boleh naik kedudukan, apakah dia menjadi seorang pegawai negeri dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Artinya dalam aspek tertentu masyarakat itu sifatnya tertutup, tapi dalam aspek lainnya masyarakat itu bersifat terbuka. Oleh karena itulah disebut dengan campuran, karena dia menggabungkan antara stratifikasi terbuka dan juga stratifikasi yang tertutup. Nah, inilah untuk gambarnya, dia melingkar seperti ini ya. Nah, tadi kalau yang terbuka kan panahnya lurus ya, menembus batas. Kalau yang tertutup dia tidak menembus garis-garis batas ini. Nah, ini tadi 3 sifat stratifikasi ya. Nah, yang terakhir kita akan melihat fungsi stratifikasi. Apa fungsi stratifikasi? Stratifikasi itu berfungsi yang pertama untuk mendistribusikan hak-hak istimewa ya, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat atau kedudukan seseorang. Nah, seperti yang kita contohkan tadi dalam bidang politik misalnya, yang berada pada lapisan atas di negara ini adalah presiden. Tentu presiden memiliki penghasilan yang tinggi ya, sangat tinggi, kemudian juga memiliki wewenang yang sangat besar ya, karena sebagai seorang presiden kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, adanya sistem pertanggaan pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut prestis. Nah, tadi prestis, gengsi ya, dan penghargaan. Misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan gelar kebangsawanan atau sebaiknya dan sebagainya ya. Nah, dalam masyarakat Indonesia ini juga sering kita dengar adanya pemberian gelar bangsawan. Nah, itu untuk apa? Berhubungan dengan prestis, dengan gengsi yang diberikan, adanya penghargaan. Misalkan orang itu berjasa ya, maka dia diberikan gelar kebangsawanan. Nah, kemudian yang ketiga, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Nah, tadi sudah kita bahas juga ya pada video pembelajaran sebelumnya. Stratifikasi ini mengakibatkan gaya hidup yang berbeda. Nah, itu semua menjadi simbol ya, menjadi lambang status. Misalkan orang kaya akan menggunakan pakaian-pakaian yang branded dengan harga yang mahal. Ini menunjukkan status mereka, simbol mereka bahwa mereka berada pada lapisan atas. Mereka akan menggunakan pakaian dan juga aksesori-aksesori, perhiasan-perhiasan yang berharga, mulai dari jutaan sampai miliaran rupiah ya. Nah, ini merupakan bentuk penentu lambang-lambang atau simbol status. Kemudian yang keempat, tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Nah, stratifikasi itu juga, kalau stratifikasi pada masyarakat yang menerapkan sistem terbuka, maka masyarakat bisa bertukar kedudukan ya. Bisa bertukar kedudukan seseorang. Misalkan kita lihat pada pemerintahan pemerintahan di negara Republik Indonesia ini ya, ada pertukaran kedudukan. Seorang presiden ada masa jabatannya 5 tahun, kemudian dipilih lagi. Kalau dia berhasil menang maka dia bisa lanjut, tapi kalau kalah maka dia habis masa jabatannya sebagai seorang presiden, dan begitu seterusnya ya, sampai ke tingkat gubernur, kabupaten, bupati, wali kota, semuanya akan bertukar kedudukan ya. Nah, maka inilah fungsi stratifikasi yang keempat, yaitu tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. Kemudian yang kelima, stratifikasi itu juga ternyata adalah alat solidaritas. Apa artinya?
alat solidaritas di sini artinya bahwa antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah ini dengan adanya stratifikasi ini mereka bisa bersatu ya. Kita ambil contoh lah, orang-orang kaya, orang-orang yang berasal dari kelas atas, mereka membutuhkan pekerja-pekerja di rumahnya. Nah, pekerja-pekerja ini biasanya berasal dari lapisan bawah untuk bekerja sebagai ART, asisten rumah tangga, sebagai driver ya, sebagai supir, sebagai tukang kebun dan sebagainya. Nah, mereka membutuhkan individu-individu yang berasal dari kelas bawah. Jadi sertifikasi itu juga berfungsi sebagai alat solidaritas sosial. Nah, para siswa sekalian, inilah fungsi dari stratifikasi sosial. Kita sudah mengupas tuntas kriteria stratifikasi. Tadi ada 4 ya, kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan. Kemudian ada sifat, ada tertutup, terbuka, dan campuran. Dan yang terakhir adalah fungsi stratifikasi sosial. Nah, para siswa sekalian, terima kasih Ananda sudah menyaksikan channel ini. Silakan acungkan jempolmu ke atas ya. Tekan tombol like-nya jika kalian merasakan bahwa penjelasan dari video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan berhenti untuk melihat video ini sendiri ya. Silakan share kepada teman kalian yang lainnya, dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu sifatnya gratis. Baiklah para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.